dibesarkan sedikit, ini terlalu kecil. Ya, halo. Halo, halo. Ya, ya ini cukup besar dan segini sudah cukup. Tapi kalau mau dibesarkan lagi nggak apa-apa, dibesarkan. Resource name-nya dikecilkan tabelnya, predecessor juga bisa dikecilkan supaya supaya jadwalnya kelihatan gitu. Jadwalnya ini kan kepotong, bukan kolomnya aja kecil-kecilkan, jangan ininya dikecilkan, kolomnya kecilkan. Kolomnya ditarik kayak Excel itu loh biasa. Yang kiri yang resource name itu bisa dikecilkan, predecessor bisa dikecilkan gitu ya. Ini kalau saya lihat sebetulnya sudah cukup baik karena kamu sudah keluar resource-nya gitu ya. Terus di resource-nya itu sudah ada bobotnya gitu. Jadi ini sudah baik. Coba kamu buatkan deskripsi dulu, project ini sebetulnya apa gitu ya. Projectmu ini renovasi renovasi lab komputer ini sebetulnya apa yang dilakukan dalam renovasi itu. Kamu kasih deskripsi dulu. Ya, terus eh, dari deskripsi itu mestinya brainstorming itu isinya adalah bagaimana kita merencanakan pekerjaan yang tadi ada ide yang kamu deskripsikan tadi dalam brainstorming itu. Target brainstorming mestinya ada. Jadi kalau kamu masuk klik brainstorming, klik kanan, brainstorming turun ke brainstorming, ya klik kanan, task information. Nah, di situ ada notes, ya ada notes. Kamu klik notes, ya di situ harus kamu tulis target brainstorming ini apa yang harus kamu hasilkan dalam brainstorming ini. Sehingga kamu bisa memperkirakan untuk mengejar target itu, target dari brainstorming itu apa aja. Sehingga kalau kamu ngomong 1 jam itu, eh, apakah dalam 1 jam ini targetnya tadi sudah tercapai atau belum? Ya, ya itu harus kamu tulis di situ. Sehingga terus di situ juga resource-nya belum ada, brainstorming itu mestinya juga ada resource-nya. Siapa aja yang brainstorming? Sorry, saya batuk, jadi kalau ngomong kebanyakan jadi batuk-batuk juga. Ya, balik lagi ke task information tadi. Ya, tadi notes-nya sudah ada. Nah, waktu kamu buat WBS brainstorming, apa yang ada di logi kamu? Ini yang lain perhatikan juga ya, bahwa kita dalam waktu membuat WBS itu kan kamu mesti berpikir sebetulnya setiap aktivitas yang kamu taruh di sini, ya ada aktivitas, ada waktunya, itu mestinya kan kamu harus membayangkan targetnya itu apa. Ya, coba, wis tulisan sembarang aja, kok hilang lagi task information-nya. Ya, tulis saja apa. Titik dua misalnya, satu apa ya. Nah, diskusikan aja di grupmu, nggak apa-apa. Kalian ngomong aja semua di sini.
grupnya siapa ini? Ilham ya? Iya, Pak. Ya, ayo grupnya Ilham siapa aja? Ya, bagian-bagian kelas yang harus diperbaiki apa saja. Terus yang kedua apa? Barang apa saja yang harus dibeli. Oke, kamu tulis banyak dulu, setelah itu baru dipikir terus diedit gitu biasanya ya. Kalau nulis gini nih, jadi apa yang ada di pikiranmu tulis dulu aja, setelah itu baru kamu edit. Apa lagi? Berapa Nah, tambah yang tenaga mungkin kerja ini yang dibutuhkan, ya, tenaga tukang dan pembantu tukang yang dibutuhkan, ya itu ada temanmu target ngasih di chat itu. Apalagi yang dibutuhkan? waktu Apalagi yang perlu pengerjaan, ditulis di sini? target waktu pengerjaan. Ya, target waktu pengerjaan, target biaya, ya. Jadi di sini mestinya itu deskripsi proyeknya itu kelihatan di sini ya. Ingat segitiga proyek itu selalu ada waktu, ada spesifikasi teknis, waktu, dan biaya. Jadi yang nomor satu itu sebetulnya tentang spesifikasi teknis. Terus nomor dua dan tiga itu melengkapi spesifikasi teknis tadi sebetulnya. Dua tiga itu ya kan, target waktu itu hal yang berbeda. Ya, sama biaya juga hal yang berbeda sebetulnya, ya kan? Ya, misalnya kamu dapat tugas misalnya renovasi lab komputer, total biaya yang boleh dianggarkan adalah sekian. Kamu mikir bagaimana biaya sekian bisa seoptimal mungkin, misalnya gitu tugasnya, gitu ya. Nomor 5 biaya, target biaya mestinya. Halo, halo, saya kedengaran apa enggak ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Terdengar. Pak. Ya, Dengar, kok Pak. nggak mau tulis, target biayanya nggak ditulis. Jadi target biaya itu maksudnya maksimum biaya. Kayak target waktu itu kan maksimum waktu ya sebetulnya. Ya. Nah, kalau kalau kamu nulis gini, maka maka waktu kamu klik brainstorming itu kamu tahu apa yang harus diselesaikan dalam kegiatan ini gitu ya. Apa yang harus diselesaikan dalam kegiatan brainstorming ini. Gitu. Ya, nanti bisa kamu tambahin lagi lah, tapi intinya kayak inilah. Ya, terus resources kliken resources. Ya, itu kosong kan resourcesnya. Kan nggak mungkin ada satu kegiatan tanpa resources. Mestinya ya kamu itu masuk sebagai apa, manajer project atau apa. Kalau brainstorming mestinya ya bukan tukang lah. Ya, kamu ketik lagi resourcesnya. Misalnya project manager gitu ya. Terus ada asisten project manager. Kamu bayangkan ini kamu kerjakan berapa orang gitu ya. Kemarin kelompoknya berapa orang nih untuk ini? Berempat, Pak. Berempat. Terus kamu kasih nama, bisa aja itu dikasih kurung namamu. Si A sebagai apa, si B sebagai apa, empat orang itu. Asisten project manager satu, dua, tiga misalnya gitu. Asisten project manager satu, dua, dan tiga. Kalau project manajernya jangan satu, dua, tiga, nanti keputusannya jadi bingung nanti ya. Asistennya yang boleh satu, dua, tiga.
Keputusannya kan harus ada yang nentukan. Walaupun waktu project manager itu ngambil keputusan, dia minta semua pendapat dari asisten-asisten terus diputuskan gitu kan. Tapi jangan project manajernya satu dua gitu, asistennya bisa satu dua tiga. Ya oke, terus masing-masing asisten ini bisa aja dia spesialisasinya apa. Misalnya asisten satu itu spesialisasinya di desain, asisten dua itu ke human resource, asisten tiga ke finance gitu misalnya ya. Nah ini kamu juga latihan latihan bahwa supaya kalau ada kerjaan itu dibagi kerjaannya. Jangan nggak jelas si A ngerjakan apa, si B ngerjakan apa, nggak jelas. Jadi dengan begini, kalau masalah desain renovasinya itu tanyanya ke Jovian. Kalau nanti butuh tukang berapa, tukangnya dapat dari mana, dan sebagainya, itu di human resource. Kalau masalah keuangan, pengadaan, itu di finance gitu ya. Bisa bayangkan ya, sekarang lebih terstruktur kan sudah dengan gini aja. Ya, sekarang kamu buka lagi notes-nya tadi. Notes-nya tadi. Untuk 4 orang itu ngerjakan 1, 2, 3, 4 itu, apa benar 1 jam selesai? Berapa yang lebih masuk akal gitu ya. Nah, kalau tadi kamu masang 1 jam karena kamu nggak punya bayangan apa yang harus diselesaikan di situ gitu ya. Oke, sekarang diganti 1 day, oke. Termasuk sebetulnya yang merencanakan proyeknya itu masuk di situ. Ya, jadi nomor 6 itu perencanaan MS Project-nya ya. Pembuatan MS Project, pembuatan MS Project. Nah, kalau kamu masuk ke blueprint blueprint yang kedua itu blueprint or sketch itu blueprintnya apa? Desainnya saja. Padahal sebetulnya selain desain kamu harus ngatur juga kebutuhan tukang, kebutuhan bahan baku dan keuangan, segala itu masuk di situ ya. Jadi setelah brainstorming itu paralel sebetulnya bisa kamu kerjakan blueprint dari gambarnya, terus ada perencanaan orangnya, perencanaan bahan baku dan keuangan masuk situ juga sebetulnya. Jadi ada yang kurang itu di planning sebetulnya ya. Ya, insert, coba insert aktivitasnya. Ini kayak Excel, kamu klik bloknya aja, nomor 3 itu yang kamu klik. Nomor 3 itu yang kamu klik supaya bisa insert. Ya, nah gitu insert. Ada nggak insert? Itu ada klik insert itu di atas itu. Ada atas itu loh, atas edit view insert itu. Nah, ya kan bisa diisi.
Ya, mestinya kamu tadi kan ada asisten-asisten, jadi bisa dipasang di situ ya. Nah, apa tadi yang saya suruh? Eh, Perencanaan buat resource. tukang, ya perencanaan keuangan, ya kan? Belum ada itu. Ya, nanti ditambahi lagi lah. Intinya kamu perencanaannya eh, matang dulu ya, itu di planningnya. Setelah planning, kamu perlu apa? Perencanaan desain itu bukan di blueprint sketch itu sebetulnya. Kalau eh, kalau project itu biasanya setelah perencanaan itu masuk ke fase mobilisasi dan procurement. Ya, fase berikutnya itu mobilisasi dan procurement itu kamu ngerekrut tukang, cari bahan dan sebagainya itu ya. Di situ. Permisi Pak, mohon maaf Pak. Jadi setelah planning tadi ada apa Pak? Mobilisasi. Mobilisasi ya, mobilisasi dan procurement. Mobilisasi itu nyari tukang. Ya, kamu kan perlu ngerekrut tukang. Itu kan juga ada tahapannya ya. Siapa yang direkrut. Loh, itu di atas dikelirikan pakai panah ke kiri. Ya, betul. Ya, itu ya gitu. Mencari tukang, membeli bahan, menyiapkan ruang untuk renovasi, itu masuk di mobilisasi. Ya, jadi minggir-minggirkan barang, mengcover yang perlu gitu itu ya, itu masuk ke mobilisasi. Setelah itu kamu bagi kerjaannya apa yang direnovasi. Misalnya dindingnya dicat, atapnya diperbaiki, lantainya diperbaiki, itu masuk nanti di situ. Jadi misalnya yang pertama perbaikan atap dulu, setelah itu perbaikan dinding, baru perbaikan lantai biasanya terakhir. Kenapa nggak lantai dulu baru atap? Nanti khawatirnya kalau lantainya diperbaiki, terus atap diperbaiki, palu jatuh, pecah lagi keramiknya, misalnya gitu ya. Jadi biasanya itu plafon dulu, terus baru baru dinding dan lantai terakhir sekalian bersih-bersih gitu ya, urutannya gitu. Jadi itu kayak kamu classroom wall, classroom itu mungkin di fokus saja ya. Itu maksudmu apa? Itu kan dari perencanaan nanti masuk ke sini masing-masing ya.
Nah, terus misalnya eh, masuk ke tadi mencari tukang, tadi klikkan mencari tukang. Ya, klikkan mencari tukang. Seperti tadi, task information di kanan, ya itu notes-nya belum ada juga ya. Jadi mencari tukang tuh targetnya kamu butuh berapa tukang, ya kan? Kualifikasi tukangnya apa saja, rate itu gajinya berapa, itu kan harus itu ya. Jumlah dan jenis tukang, kualifikasi, enggak. Pertama sih perkiraan jumlah dan jenis tukang apa yang kamu butuhkan. Jumlah dan jenis yang pertama sebetulnya. Jenis dulu aja, jenis dulu kalau gitu. Jenis tukang dulu, tukang apa yang kamu butuhkan. Tukang kan macam-macam ya, ada tukang yang khusus apa keramik, ada tukang yang khusus masang batu bata, ada tukang yang khusus ngecat ya. Jenis tukang dulu, terus masing-masing jumlahnya berapa, itu dari perencanaanmu tadi, terus kualifikasi yang kamu inginkan seperti apa, terus patokan gaji per harinya berapa. Ya, itu harus dapat itu sebetulnya. Nah, rekrut tukang ini sebetulnya juga ada tahapannya. Kalau kamu mau pecah lagi, rekrut tukang ini bisa dipecah lagi. Dia punya tahapan. Ya, pertama misalnya cari info, hubungi sana sini, ya kan? Itu ada tahapannya juga. Jadi mencari tukang itu bisa jadi punya anak-anak lagi dia. Iya, procurement nanti juga gitu ya. Procurement beli barang-barang juga ada anaknya. Kegiatan procurement itu apa aja? Ada anaknya, jadi dia bisa di bawahnya itu di set, ada insert di bawahnya procurement misalnya. Nah, terus kamu insert apa survei harga misalnya. Ya, itu dikanankan, dipanah itu dikanankan. Ya, bisa gitu juga ya. Dan seterusnya, kamu pikirkanlah. Ini mau habis Zoom-nya, jadi saya juga akan ada kegiatan lain. Eh, Gini, kamu eh, kerja sendiri dulu ya. Saya ingin ketua kelas yang mimpin, ketua kelas kamu share Zoom di grup, terus kamu gantian mimpin ini. Nanti saya kira-kira sejam lagi mungkin gabung Zoom lagi, saya lihat hasilnya seperti apa. Itu ya. Halo, halo. Baik, Pak. Untuk yang dikerjakan nanti di Zoom selanjutnya, apakah menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan Ya ini seperti aja, yang di share ngerjakan screen ini ini atau ada tugas kamu baru? rundingkan satu kelas. Jadi ngerjakan kerjaanmu ini kamu rundingkan satu kelas sampai jadi. Nah, waktu rundingan ini kan semua anak mestinya apa involve ya, nimbrung. Jadi masing-masing supaya tahu. Nanti saya masuk lagi lihat atau nanti agak malam aja ya. Saya masuknya agak malam, nggak usah 1 jam lagi. Agak malam nanti saya kontak, saya mau lihat hasilnya. Kalian kerja grup dulu. Jadi seperti ini aja kalian kerja grup dulu. Nanti agak malam ketemu saya lagi, saya cek kalau sudah benar semua, ya bagus lah, kamu siap untuk kuis gitu. Kalau masih banyak salah-salah, kamu nanya ya. Halo, Baik, Pak. Baik, Pak. ya.
Baik, Jadi Pak. ini Zoom ini mau off, nanti Zoom lagi kira-kira ya jam 7 lah waktu sana kira-kira. Ya, tapi nanti saya chat jadinya jam berapa. Kamu sekarang kerja grup aja nyelesaikan ini. Ya, setiap grup bisa beda-beda versinya. Dari contoh ini tadi kan sudah bisa bayangkan ya. Halo, halo? Ya, sudah bisa, Pak. Iya, Sudah Pak. bisa, oke. Baik, Pak. Oke, ini waktunya tinggal 3 menit juga Zoom-nya. Setelah itu habis, saya end dulu ya. Tolong yang jadi ketua kelas mandu kawan-kawannya supaya bisa kerja grup ini. Nanti malam-malam ketemu saya lagi. Ya, saya pingin kamu ya berusaha sungguh-sungguh di sini bisa belajar untuk persiapan kuis nanti pertengahan minggu lah, malam-malam gitu. Oke ya, saya akhiri dulu ya. Baik, Halo. terima kasih, Pak. Ya, kamu bisa cari YouTube ya, YouTube terkait Microsoft Project kalau kamu, karena ya ini banyak sekali sebetulnya di YouTube sebetulnya. Ya, yang penting itu kamu punya waktu untuk belajar sebetulnya itu. Ya, prayoga ya, tolong dipimpin teman-temannya. Ya, baik, Pak. Ya, Oke, terima kasih. siap. Saya live dulu.